Tadi gambar apa ya kamu? Re, Ceritain. Ini apa itu? setan. Mbok diceritain gambarnya apa itu? Setan jadi pas dia di sekolah dia jadi cheerleader gitu. Dia dibully gara-gara dia kalau jadi cheerleader nggak pernah berhasil dan sukanya kayak kesenggol terus tuh, jadi gagal terus gitu. Oh, dia cheerleader tapi sering dibully karena Gagal terus. gagal terus. Habis itu temennya datang di kamar mandi. Dia itu datangin pakai omongan kasar. Habis itu teman ini orangnya ini stres. Akhirnya dia bunuh diri Oh. dan dia ngikutin orang lain yang jadi suka nari, ada gambar atau mewarnai gitu. Oh. Makanya bajunya ini warnanya selang-seling gitu. Iya. Baju cheerleader ya. Hmm. Oke. Dia sekarang di sini nggak? Karena di sini ada penjaga ya, Jadi jadi di luar nggak bisa ke dalam. di luar dia. Ini di Jogja apa? Di- Kejadiannya? Ya dia ke Kejadiannya di kota mana? semua Indonesia, dia itu jalan-jalan ke semua Oh. Indonesia. Oh. Tapi dia asalnya kejadian dari mana? Nggak tahu, dia nggak bilang. Tapi dia kepengen bunuh ini, yang anaknya itu ngeyel, itu anaknya ini bisa membunuh tanpa kelihatan gitu loh. Jadi misalnya hari ini nggak apa-apa, besoknya itu bisa meninggal atau koma. Jadi Dia bawa apa itu? pisau Buat? bunuh. Mungkin aku nerjemahnya membunuh yang si Rea gambar tuh membunuh bukan berarti yang beneran dibacok, tapi secara mempengaruhi secara psikologis si anak itu menjadi anak yang ya gambarnya anak yang nggak baik gitu loh. Jadi membunuh karakternya gitu loh anak-anak itu sehingga tidak baik. Yeah. Jadi kan bukan membunuh dalam artian membunuh kan seperti aku tadi ngomong astral itu nggak punya kuasa untuk membunuh karena mereka nggak ada alamnya udah beda gitu. Tapi membunuh dalam artian bukan membunuh fisik tapi membunuh secara psikologis, secara mental, secara mempengaruhi gitu. Jadi targetnya dia siapa sebenarnya? Yang dia apa namanya? Yang dia nggak sukain siapa sih? Orang yang nggak pernah jaga barangnya gitu. Kayak misalnya barang krayon pensil warna udah dibeliin mahal-mahal tapi nggak dijaga. Dia datangin esok harinya dia bisa sakit, koma atau meninggal. Iya. Jadi pesennya kalau semuanya punya barang itu dijaga gitu ya. Ya biar bukan nakut-nakutin tapi mungkin itu kan kayak seperti itu kan kayak menjaga barang itu kan dipelajari dari kecil ya. Nah itu kan mempengaruhi besoknya. Oh iya. Jadi kan ngopeni opo sing diduweni gitu lah. Nah itu kan kalau enggak bisa hilang ya. Apa namanya istilahnya ngerawat gitu loh. Jadi kalau orang perawat itu biasanya adalah orang yang titen itu ini punyanya dia, jadi dia rawat dengan baik, terus miliknya biar tidak rusak. Jadi kan ada rasa sayang pada apa yang dia miliki. Nah kalau namanya semacam itu berarti kan anak itu pribadi itu kan cenderungnya anak yang sembarangan gitu lah. Tapi kalau aku lihat kan gambarnya Rea udah mulai tajam ya, dan udah dipadukan dengan warna-warna kan. Itu dilatih apa? Enggak.
Oh, dia sendiri? dia sendiri. Oh. Dia sendiri. Dia apa namanya mewarnai sendiri, gambar sendiri. Aku lihat juga udah mulai jelas. Betul. Enggak ya kartun sih, masih tetap kartun, enggak yang real ya. Yeah. Cuman jelas dia apa namanya gambarnya lumayan detail lah. Iya. Lumayan detail, lumayan Pertama kali aku kesini kan Rea gambar juga kan, tapi masih dalam bentuk yang iya. acak adut ya bilangnya. Tapi ini udah bagus banget kok, udah rapi Udah banget. detail, udah ada warnanya juga, kombinasi warnanya juga dia bisa kombinasi warnanya itu. Ini sih, ya itu gambar itu adalah apa namanya cara dia untuk bercerita apa yang dia lihat. Yeah. Itu memang aku ajarin karena supaya dia nggak stres dengan apa yang dia lihat. Yeah. Makanya begitu kemana-mana selalu ada bolpen, ada selalu buku, entah itu buku. Ini kebetulan dia pakai buku garis-garis atau buku gambar. Karena begitu dia melihat sesuatu seperti tadi, langsung. Oh, iya. Dia merasa ketakutan, terus aku bilang udah gambar. Karena dengan seperti itu dia menyalurkan emosinya dan dia akhirnya lama-kelamaan dia terbiasa dan tidak merasa takut gitu loh. Jadi itu medianya dia untuk bercerita. Tapi Ria sendiri menikmati nggak sih dengan proses ini pada saat ini? Kamu menikmati nggak sih melihat itu terus kamu langsung buat gambar itu, kamu menikmati nggak sih sebenarnya? Menikmati. Udah menikmati ya? Jadi udah nggak takut lagi kan? Ya. Masih takut nggak sih kadang-kadang? Kadang-kadang. Masih. Oh. Kalau takut sih masih. Cuman saya bilang terus mendoktrin dia untuk gift-mu itu kamu jangan sampai menyesal dengan gift yang sudah Tuhan kasih. Yeah. Tuhan kasih itu pasti ada maksudnya. Maksudnya apa sih? Jadi berkat untuk orang lain gitu aja. Jadi sebenarnya ya itu gift yang kadang-kadang bagi orang itu beban ya. Nah, mungkin beban. Tapi sebenarnya kalau itu diarahkan yang lebih baik, itu dia bisa memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang lain juga. Betul. Yang penting itu sekarang kalau untuk sekarang ya gampangnya orang itu orang yang punya gift itu banyak. Tapi yang ditekankan di sini adalah pengendalian diri si orang itu supaya gift itu bisa berguna bagi orang lain. Ya caranya ya dandani aku menyiapkan mentalnya dia dulu supaya dia tidak jumawa. Dengan jumawa itu apa namanya, besar kepala. Besar kepala, sombong gitu loh Mbak Rea. Bukan palanya besar loh ya, tapi besar kepala ya. Tidak sombong dengan apa yang dia punya, dengan keunikan yang dia punya. Aku mau menyiapkan itu supaya mentalnya kebentuk, nanti kan masa depannya masih panjang. Nah itu dan tantangannya pasti makan banyak. Aku bilang gift yang kamu kasih bukan untuk cuman ajang eksistensi. Karena banyak tuh ya, gitu yang buat ajang eksistensi, tenar. Itu bisa lihat ya, nggak perlu tenar-tenaran. Berikanlah gift itu, berkat itu untuk sesamamu yang membutuhkan. Memang kalau kamu harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan melalui gift atau anugerah yang sudah Tuhan kasih, ya lakukanlah gitu. Karena selama ini mungkin tidak banyak orang punya gift tapi ya disimpan untuk diri sendiri. Nah, buat apa kalau kayak gitu? Saya pikir gitu. Saya bilang sama Mbak Rea, kamu harus berani. Ketika dia melihat sesuatu, jika itu membahayakan, bilang aja, ceritakan aja, tante, om, hati-hati. Tapi dengan bahasa mungkin karena dia belum nggak bisa langsung ngomong direct gitu, biasanya melalui aku gitu. Tapi kalau Ria sendiri bisa berkomunikasi dengan mereka nggak sih? Kayak bicara. Belum ya? Nggak terlalu jelas kalau lagi bicara. Oh, kenapa? Kamu dengar nggak sih? Dengar tapi kayak putus-putus gitu. Berarti frekuensinya sinyalnya. belum. Berarti sinyalnya nanti sudah ditinggiin lagi berarti ya. Iya. Nanti mungkin aku percaya akan ada waktunya dia bisa mendengar dengan lebih jelas ya.
Mungkin karena cara dia berkomunikasi dengan mereka, dia kan masih kecil ya. Jadi mungkin caranya si astral itu atau arwah itu ngobrol dengan dia itu kadang pakai bahasa yang dia tidak mengerti. Nah itu yang kan bertolak belakang. Mungkin curhat masalah rumah tangganya sehingga meninggal, atau mungkin sudah diapain gitu kan, dia nggak tahu gitu loh. Jadi itu yang bikin dia bingung, ngapain sih tuh ngomong. Akhirnya ya bundanya yang kembali agak ya turun tangan. Tapi kalau Mbak Nino nggak bisa gambar ya, maksudnya, atau kalau masalah kepekaan penglihatan lebih peka siapa? Rea atau Mbak Nino sebenarnya? Kalau detail dia. Oh gitu. Detail dia. Mamanya, kenapa aku bisa bilang detail? Mamanya melihat sosok itu ya. Kalau saya lihat cuman perempuan rambutnya panjang, pakai baju hijau. Kalau dia bisa perempuan rambutnya panjang, pakai baju hijau, ada bunga-bunganya di sebelah sini, ada pita mungkin di belakang, terus habis itu berdarah di sebelah sini, terus giginya begini, dia bisa detail. Dia dari mana gitu, dia bisa detail. Dari mana? Berarti bisa melihat ke belakang ya? Sejarahnya ya? Iya, sejarahnya. Kalau dia. Mbak Nino sendiri bisa nggak? Kadang bisa, kadang enggak. Itu dia bercerita atau muncul sendiri sebenarnya? Si siapa? Masa lalunya si makhluknya itu, makhluk astral itu? Kadang dia bercerita, kadang kita tahu sendiri. Okay. Kalau aku lebih banyak menanyakan sih. Kalau dia nggak usah menanyakan, dia udah langsung tahu sendiri. Aku lebih, kalau dia udah tahu tanpa bertanya, kalau aku harus bertanya. Jadi kayak aku tuh kayak kalau aku kayak ada pendekatan interpersonal dengan Kowe iki mereka. sapa? Kenal kesek to gitu ya, kenalin dulu. Iya, aku mesti kenalan dulu. Aku harus kenalan dulu. Dia juga menanyakan, "Loh, kamu siapa?" Terus aku cerita. Biasanya kayak gitu. Kita dari cerita. Ini gambar siapa lagi, Re? Itu siapa lagi? Ada lagi baru. Mah Tiongkok itu. Siapa? Oi. Ya? Itu siapa? Siapa? Siapa lagi itu kamu? Siapa itu? Ceritain sama aku. Ini Itu apa lagi tuh? anak kecil Cina ya? Rambutnya tutup semuanya. Cuman kelihatan hidung sama. Kok kakinya kebalik? Ya. Kakinya kebalik apa? Kepalanya kebalik? Ya, kakinya. Oh, kakinya kebalik. Itu Mbak Lena dia gimana? Lihat di mana itu? Tadi pas di kampung bunga. Oh. Iya. Jadi itu tadi ada ya berarti ya, main-main di sana ya? Tadi main-main di sana. Waktu Ada. Pas itu kan pertama belum ada apa-apa di di sungainya. Terus lama-lama pas mau lompat nggak berani lompat, akhirnya yaudah aku nggak usah lompat, turun aja biasa. Pas dari kejauhan ada anak kecil ngeliat itu ya. ngeliat gitu sambil senyum-senyum. Mau ngajakin main kah? Ngajakin main palingan ya. Iya. Ayah. Ngajakin main juga ya. Kepingin gabung sama kalian bertiga ya tadi ya. Ya. Terus ya udah. Terus tiba-tiba hilang sendiri. Nggak deketin bunda sama om? Enggak. Yang deketin om siapa? Tadi ada deketin. Maka tadi om mending itu. Yang ikut om lah. Ya udah nggak usah bahas lagi. Tapi nggak ikut toh? Tinggal sana toh? Oh ya udah. Enggak, itu kan penjaga yang di situ kampung Bening Pocong. Oh iya. Iya. Ya, Pocong. cukup tahu aja. Ya udah. Makasih loh, Rea. Gambarannya keren banget. Sama-sama om. Dikembangin lagi loh. Nanti siapa tahu bisa banyak orang kan. Nanti kamu kasih gambaran, kamu ceritain, mereka harus seperti apa. Iya.
Ya udah Nino, saya mau pulang dulu. Oke, Masih beneran banyak nih pulang. Iya, nanti saya bawa oleh-olehnya aja ya. Oh iya. Oleh-olehnya apa sih? Oh iya, itu belum muncul ya. Nanti nanti aja. jadi penutup aja gambaran. Terima kasih ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Bye bye.